Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama anak SMK. Ini praktek perdana bagi anak SMK pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi, inspirasi kepada anak-anak didik SMK. Kebetulan di tempat kami itu membongkar motor Jupiter, masang silinder atau pasang piston. Itu langkah awal. Untuk memasang piston itu harus posisi panahnya harus mengarah ke bawah atau clap out. Semuanya harus dibersihkan, kotoran-kotoran yang ada di buring atau di piston itu harus dibersihkan. Terus jangan lupa kampratnya itu harus ditarik supaya tidak terlepas tameng yang bagian bawah. Harus dipastikan kancingan piston atau seker untuk masangnya itu harus hati-hati supaya ring pistonnya tidak sampai terlepas. Kalau itu terlepas bisa mengakibatkan buring atau silinder bisa baret, jadinya itu mengakibatkan motor bisa ngasap. Berhati-hatilah cara memasukkan piston sama ring pistonnya itu. Ini anak SMK. Coba diperhatikan cara masangnya supaya tidak merusak silinder, karena kalau ringnya itu tidak sampai keluar dari celahnya itu mengakibatkan buring gores, yang akibatnya mesin bisa mesin itu pas dinyalakan mesin hidup itu bisa ngasap. Terus itu damper atau tensioner kamprat itu yang bagian bawah. Kalau bagian atas itu sudah nempel di crankcase, jadi enggak harus masang. Terus harus membersihkan permukaan silinder, itu biasanya kan dikasih pelumas. Kalau enggak dibersihkan lemnya tidak bisa nempel pada dinding silinder. Cara praktek pasang silinder head motor Jupiter itu anak SMK. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak ini mampu mempunyai skill yang
hebat, profesional, bisa bekerja dengan baik, itu jangan diputar, itu bisa pistonnya bisa masuk. Untuk memasang rantai kamprat, rantai timing itu harus posisi piston, posisi TMA harus di atas. Itu posisi top. Nah, ini anak SMK Islam Kupi. Sekarang pasang headnya, kepala silindernya, atau dibilang itu kop. Seperti ini cara masangnya. Ini semua sudah terpasang, tinggal pasang baut sama mur silinder. Mur silinder itu jumlahnya ada 4, sama ringnya itu kalau motor Jupiter tuh kuning, semuanya kuning. Sebenarnya kalau bagian yang kuning itu untuk jalur oli, untuk jalur sirkulasi oli. Kalau yang ring kuningan biasanya digunakan untuk ring sirkulasi oli, supaya olinya itu tidak rembes atau keluar, tidak bocor. Cara pengencangannya itu sebenarnya itu harus nyilang, cara pemasangannya seperti itu. Harus disilang. Kalau pakai kunci torsi itu ada ukurannya, tapi kalau tidak pakai kunci torsi itu kira-kira jangan sampai terlalu keras, itu bisa baut silinder bisa patah atau dol ulirnya itu kalau terlalu kencang. Udah sekian semuanya sudah terjadi. Itu baut 2 bagian timing itu harus dikencangkan, tapi jangan terlalu kencang, itu sering terjadi dol atau lumpur. Sudah terpasang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.
apalagi anak-anak SMK yang lagi praktek. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.